Perkenalkan, nama saya Gregoris Renat, NPM 6131901109. Perkenalkan, nama saya Ignatius Dwi Cahyo, NPM 6131901055. Perkenalkan, nama saya Dwiki Valerian Satrio, NPM 6131901179. Perkenalkan, nama saya Nicholas Joel, NPM 6131901232, kelompok D15. Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, kebutuhan produksi meja lipat PT KLPSM semakin bertambah. Dengan itu, dibuatlah meja lipat dengan 3 komponen, yaitu daun meja, penyangga kaki meja, dan juga kaki meja. Untuk daun meja sendiri berbahan dasar kayu pinus dengan ukuran awal 2 meter x 1 meter x 4 cm. Untuk penyangga kaki meja menggunakan bahan aluminium dengan ukuran 67 mm x 40 mm dan dikali juga 40 mm. Sedangkan untuk pipa besi menggunakan ukuran diameter 20 mm dengan ketebalan 2 meter dan juga panjang 2 meter. Untuk pembuatan daun meja digunakan alat-alat sebagai berikut, yaitu handsaw, mesin drilling, milling, grinding dengan bantuan amplas, dan juga spray gun dengan bahan resin. Untuk pembuatan daun meja dibentukkan lembar rencana proses sebagai berikut. Yang pertama, proses yang dilalui yaitu pengukuran, yaitu mengukur kayu pinus sebagai bahan baku menjadi ukuran yang sesuai diinginkan, yaitu dengan panjang 600, dengan lebar 400, dan juga ketebalan 40 mm. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan menggunakan bandsaw sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Habis itu, dilakukan pengukuran kembali dengan ukuran diameter 50 pada ujung kiri dan kanan atas, diameter 100 mm pada ujung kiri kanan bawah, serta diameter 500 pada bagian bawah daun meja untuk membentuk sudut chamfer dengan menggunakan busur derajat dan jangka. Setelah itu, dilakukan pemotongan kembali menggunakan bandsaw. Setelah proses pemotongan tersebut, dilakukan pengukuran kembali untuk membentuk profil dengan ukuran 260 mm dikali diameter dan 20 mm, ditambah dengan profil setengah lingkaran pada bagian tengahnya dengan lebar 40 mm. Ini dibantu dengan menggunakan busur derajat dan jangka. Setelah itu, digunakan lagi pengukuran untuk membentuk profil cup holder dengan lingkaran diameter 20 dan 80 mm pada titik yang sama, serta panjang titik tengah lingkaran ke bagian atas 100 mm dan ke samping 60 mm. Setelah itu, dilakukan proses centering menggunakan center bit pada drilling station untuk menentukan titik tengah dari masing-masing lubang yang nanti dibuat. Setelah melakukan centering, dilakukan proses drilling sesuai dengan ukuran profil yang telah ditentukan dan digunakan tools berupa drill bit. Setelah itu, dilakukan kembali drilling untuk profil cup holder dengan diameter 20 dan kedalaman 40 mm. Setelah melakukan drilling, dilakukan proses pocket milling untuk membentuk bagian dalam profil dengan ukuran 260 mm, diameter 20 dengan ketinggian 20 mm, menggunakan end mill cutter pada meja kerja milling station. Setelah itu, digunakan kembali pocket milling untuk membentuk profil cup holder dengan ukuran diameter 80 dan kedalaman 30 mm. Setelah itu, dilakukan kembali pengukuran untuk bagian bawah raw material untuk membentuk 4 tempat penyangga kaki meja dengan ukuran setiap lingkaran 6,50 mm yang berjarak 50 mm dari samping kiri, 47 mm ke lubang sampingnya, serta 25 mm ke bagian bawahnya dengan jumlah 4 titik. Setelah itu, dilakukan kembali proses centering yang dilanjutkan dengan proses drilling dengan menggunakan drill bit. Terakhir, terdapat 2 proses finishing, yaitu finishing yang pertama menghaluskan setiap permukaan dan dari sudut daun meja agar tidak kasar dan tidak menimbulkan cedera pada konsumen dengan menggunakan amplas dengan tools grinding mesin. Terakhir, digunakan penyemprotan menggunakan spray gun dengan bahan pembantu resin sehingga daun meja yang dihasilkan dapat menarik dan bertahan lama. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proses pada pembuatan penyangga kaki meja. Untuk alat-alat yang dibutuhkan adalah drill bit, center bit, tap drill, grinding mesin, atau dan anoda, ragum, amplas, dan pengurutan elektrolit. Ini merupakan dari gambar-gambar dari alat yang dibutuhkan. Untuk material yang dibutuhkan itu sendiri adalah aluminium, karena ini memiliki sifat adalah ringan dan kuat, dan memiliki sifat yang tahan lama. Pada selanjutnya ini adalah lembar rencana proses, di mana ini berisi tentang uraian proses atau urutan-urutan proses
yang dibutuhkan dalam pembuatan penyangga kaki meja ini. Material yang dibutuhkan aluminium dengan ukurannya adalah 67 x 40 x 40 mm. Pada proses yang pertama adalah milling. Ini digunakan untuk memotong atau menghilangkan balok pada aluminium pada bagian kiri dengan ukuran 40 x 15 x 35 mm. Sedangkan alatnya adalah workbench. Proses yang kedua adalah proses milling. Ini digunakan untuk memotong panjang material dari balok aluminium menjadi dari 67 menjadi 65 mm dengan alatnya adalah workbench. Untuk proses yang ketiga adalah proses drilling. Sebelum melakukan drilling adalah centering. Digunakan untuk memotong atau menentukan titik nol pada penyangga sebanyak 4 kali. Ini alatnya adalah center bit dan bahan pembantunya adalah ragung. Setelah melakukan centering adalah proses yang keempat adalah drilling. Ini digunakan untuk membuat lubang pada balok penyangga dengan ukuran 12,24 mm dengan kedalaman 3,5 mm dan lubang yang lebih kecil adalah 5,5 mm dengan kedalaman benda through all sampai menembus permukaan. Alat yang dibutuhkan adalah drill bit dengan bahan pembantu ragung untuk mencekam benda supaya benda tidak bergeser. Yang kelima adalah centering. Digunakan untuk menemukan titik nol pada lubang yang akan dibuat yang berada di tengah benda kerja. Alat yang dibutuhkan adalah center bit dengan bahan pembantunya adalah ragung. Proses yang keenam adalah drilling. Setelah membuat centering adalah membuat lubang pada balok aluminium berada di tengah dengan diameter 25 mm dan kedalaman 30 mm. Dengan alatnya adalah drill bit dan bahan pembantunya adalah ragung. Setelah melakukan drilling, proses yang terakhir adalah taping atau membuat ulir pada keempat lubang yang sudah dibuat untuk memasukkan lubang baut. Alat yang dibutuhkan adalah tap drill. Yang ke-8 adalah milling. Ini adalah proses atau menghilangkan bentuk balok aluminium dengan ukuran 21 x 25 x 35 mm yang berada di tengah benda yang berhimpitan dengan lubang. Tools yang dibutuhkan adalah workbench. Proses yang ke-9 adalah centering. Ini digunakan untuk menentukan titik nol pada bagian samping balok penyangga dengan alatnya center bit. Setelah melakukan centering adalah proses drilling. Digunakan untuk membuat lubang pada samping balok penyangga dengan diameternya 8 mm dan kedalaman through all. Dengan alatnya adalah drill bit dan bahan pembantunya adalah ragung. Proses yang 11 adalah proses deburring. Ini digunakan untuk menghaluskan permukaan pada benda kerja supaya menghasilkan permukaan lebih baik dan lebih halus. Alat yang dibutuhkan adalah grinding machine dengan bahan pembantunya adalah arc glass. Proses yang terakhir adalah proses finishing. Ini adalah proses melakukan oksidasi atau anodizing agar aluminium tahan korosi dan lebih awet dalam penggunaannya. Alat yang dibutuhkan adalah katode dan anoda dan bahan pembantunya adalah larutan elektrolit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan parat kaki meja. Untuk membuat satu buah meja lipat dibutuhkan sepasang kaki meja sehingga meja lipat dapat berdiri dengan kokoh. Bahan yang digunakan untuk membuat meja lipat adalah pipa besi karena selain mempunyai bentuk mentah yang sudah sesuai dengan yang diinginkan, pipa besi juga mempunyai harga yang relatif murah. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kaki meja. Yang pertama ada gergaji besi, selanjutnya ada bending machine, center bit, drilling machine, tap drill, grinding machine, amplas, spray gun, dan ragung. Untuk membuat sebuah kaki meja dibutuhkan tahapan proses manufaktur yang dimuat dalam lembar rencana proses seperti di layar. Proses pertama yang dilakukan dalam pembuatan kaki meja adalah cutting. Proses cutting merupakan proses pemotongan benda kerja, dalam hal ini pipa besi, yang semula mempunyai panjang 2 meter dipotong menjadi berukuran 550 mm atau 0,55 meter. Alat yang digunakan dalam proses ini adalah gergaji besi. Setelah cutting, proses selanjutnya adalah pipe bending. Pipe bending dilakukan untuk mengubah bentuk pipa besi yang semula lurus menjadi berbentuk U. Pipe bending dilakukan dengan sudut 90 derajat di panjang 190 mm pada sisi kanan dan dilakukan hal yang sama pada sisi kiri. Alat yang dapat digunakan dalam proses pipe bending adalah bending machine. Masalah yang umum terjadi saat proses bending adalah spring back. Spring back tersebut dapat diatasi dengan melakukan metode yang bernama overbend. Proses selanjutnya setelah bending adalah drilling. Untuk memulai drilling, dilakukan proses centering terlebih dahulu untuk menentukan titik tengah sehingga letak lubang yang ingin dibuat dapat sesuai.
Setelah centering, dilakukan proses drilling untuk membuat lubang berukuran 8 mm secara horizontal pada kedua ujung pipa besi. Proses drilling sendiri menggunakan drilling mesin dan ragum sebagai penahan benda kerja. Setelah pembuatan lubang selesai, lakukan tapping, yaitu proses pemberian ulir pada lubang yang telah dibuat tadi. Setelah proses pembuatan telah dilakukan, lakukan proses finishing dengan membersihkan sisa-sisa material hasil kerja dan menghaluskan permukaan pipa besi menggunakan grinding mesin ataupun amplas. Setelah itu, lakukan pengecatan agar benda terlihat lebih menarik dan tidak mudah berkarat. Kita akan membahas tentang CNC program yang telah kami buat. Part pertama yang akan kami jelaskan adalah part penyangga. Part penyangga dibuat dengan tool 1, tool 6, tool 7, tool 8, tool 10, tool 19, 20, 21, dan 22. Material awal yang kami gunakan mempunyai panjang 67, lebarnya 40, dan tingginya 40. Berikut saya akan menyalakan mesin CNC. Pertama yang dilakukan adalah membuat bentuk awal dari part penyangga. Dikarenakan sebelumnya mempunyai panjang 67, maka akan direduksi menjadi panjang 65. Untuk setiap bolongan di sini akan dilakukan proses centering terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses milling. Dan dilanjutkan dengan membuat kotak di sini. Dikarenakan CNC simulator ini tidak bisa membalikan part yang sudah dikerjakan, maka akan dimisahkan dengan part awalnya. Dan seperti ini untuk bolongan di sini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang daun meja yang telah kami buat. Part daun meja dibentuk dengan menggunakan tool 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan tool 23. Dimensi benda kerja yang kami gunakan mempunyai panjang 100, lebarnya 100, dan tinggi 4. Untuk part daun meja ini kami menggunakan skala 1:10. Oke, sekarang saya akan menyalakan program CNC-nya. Hal yang pertama dilakukan di sini merupakan membentuk bentuk dasar dari daun meja. Oke, berikutnya akan dibentuk slot di sini. Untuk setiap lubang di part daun meja ini akan dilakukan centering terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilakukan proses milling. Misalkan part ini merupakan sisi bawah daun meja. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang CNC programming. Terima kasih.